untuk Indonesia pasti bisa. Let's Amin. go. Ini dia pesawatnya sebentar lagi bakal mengantarkan tim-tim kesayangan kalian bakal mengudara. Dan kali ini pesawatnya dari atas Pulau Milbes menuju ke bagian daerah George Pool. Betul, ini berarti dari bawah ke arah Iya. kiri ya. Iya. Dan sedikit mengambil bagian di sebelah kiri aja karena di area kanan itu benar-benar cukup jauh Iya. untuk mereka jangkau. Tapi kayaknya bakal ada yang bentrok di arah-arah sekitar Milta, harusnya bakal ada yang bentrok. Iya. Terus di arah-arah sekitar Pochinki harusnya ada yang bentrok untuk rebutan vehicle di awal-awal. Tapi tadi kalau mau dibilang Pochinki Kapas, The Xavier sudah melepaskan daerah Oh, udah nggak ke Pochinki. situ? Iya, sudah dari kemarin karena mereka 2 kali kalah fight sama tim Genesis. Betul? Jadi Genesis saja yang sekarang sendirian di bagian Pochinki, bahkan juga RRQ juga sudah berhasil memenangkan fight kemarin. Mereka juga nyaman happy looting di bagian daerah School. Yap. Dan Eagle Esport juga bahkan mereka keluar meninggalkan kompon mereka, tapi mereka di tempat yang lain mereka berhasil memanfaatkan dengan baik. Bahkan mereka juga sudah mendapatkan WWCD. Iya betul, karena mereka sekarang turunnya itu scrapping di arah sekitar Veripier dan juga Primorsk. Iya. Kalau kita perhatikan looting area yang dimiliki oleh Eagle Esports saat ini. Iya, betul sekali. Dan itu mereka juga melakukan split beberapa player mereka. Wah, Primor juga kosong, 2 member bisa dikirimkan ke situ juga Kapas. Tapi tergantung circle-nya. Muncul ke bagian atas, ini bakal enak sekali buat beberapa tim yang berada di bagian daerah kiri sekali ya. Untuk Geekfam bersama satu tim nantinya yang pastinya akan ada di daerah Sark itu. Mereka rotasi dari bagian atas cukup nyaman Betul, Kapas. Face Clan berarti. Iya. Face Clan sama Geekfam harusnya rotasi mereka Iya. cukup nyaman. Dan ini nggak merepotkan sebenarnya untuk RRQ dan juga untuk Betul. karena mereka punya drop zone itu di arah School dan juga di arah Rozok. Dengan circle kayak gini tentunya bakal membantu mereka banget. Dan di arah sekitar farm dan juga Milta ada Loki yang sudah mulai berdekatan dengan 2 anggota Auto Tusun. Iya, betul sekali. Di mana Loki, apakah dia sudah mengetahui keberadaan 2 musuh, yaitu dari Auto Tusun. 2 member cukup berdekatan yang pastinya ini gedung-gedung bakal dipakai diisi oleh 3 member. Ini bakal minim sekali untuk mereka melakukan looting di awal game kali ini. Tapi kita lihat juga dari Yangon, 1 member juga sedang berlari-lari untuk kembali mencari tambahan utility amunisi untuk di bagian daerah daerah farm yang masih, ya kalau dibilang ini rumah-rumah kecil ini kadang kita dapat barang bagus, kadang juga tidak sama sekali. Tapi Kapas. kalau di turnamen ya, banyak yang bilang itu scrapping di rumah-rumah kecil nggak masalah. Iya. Karena kan untuk di turnamen dikali 2. Oh iya, betul. Weaponnya dikali 2. Oh. Yang nggak dikali 2 itu cuma dari peluru dan juga dari healing itemnya. Jadi kit, bandage, boostingan itu semuanya susah dicari. Tapi sebentar, tiba-tiba sudah mulai ada gerbek sour yang bakal ditunjukkan. Ada sedikit Free Fire yang berhasil mendapatkan satu, mengganti dengan second weaponnya. Dengan menggunakan uji, ada Free Fire lagi yang diberikan namun masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Masih bermain di sebuah ruangan kecil. Vaulting out untuk menyelamatkan diri. Bermain di bagian lantai 1 kali ini untuk seorang Dark. Masih menggocek keberadaan pemain dari Auto Tusun yang mendekat ke arah The Xavier Dark kali ini. Betul sekali, dan ini bakal menjadi PR besar untuk Auto Tusun, di mana kita melihat juga tadi 2 temannya berada di bagian pertigaan Milta Kapasta, dan itu dia juga ada sudah backup yang datang lagi teman-teman dari The Xavier bakal membungkus 1 member yang tersisa yang masih aktif, di mana belum ada upaya revive, juga belum ada kesempatan bakal dipus langsung. Oh, sudah berhasil revive, tapi itu dia cross combat bakal dilakukan, 2 tumbang. Lamborghini berhasil walaupun yang low HP-nya berhasil meratakan 2 member dan langsung dikonfirm menjadi poin elimination. Tapi di sisi lain juga ada bakal join lagi penyimatan dari tim Orange sekali. Betul, 3 tim ternyata yang ada di bagian Milta kali ini. Orange datang di bagian Broken Wall, memberikan tekanan berjalan bagian, bahkan granat yang meletup. Sansan mendapatkan 1 dan sudah mulai dipress lagi oleh pemain Orange. Tidak dibiarkan untuk selamat rupanya bermain di bagian Broken Wall. Tentunya Lamborghini masih bisa berdansa naik ke lantai 2 untuk sedikit memberikan buying time. Tapi step terdengar dengan begitu jelas dari arah atas tentunya. Belum pertembakan yang diberikan oleh seorang Lamborghini, masih bermain dengan begitu sabar dan Orange juga bersabar. Gak buru-buru untuk langsung tabrak ke lantai 2. Betul sekali, dan kita melihat juga di sisi lain ternyata 2 member dari Auto Tusun yang tersisa itu mereka lagi melakukan fight juga dengan tim buat, tapi di mana Lamborghini kembali dijatuhkan, di mana juga temannya masih jauh. Frankie bahkan belum mempunyai apa-apa Kapasta. Dia baru keluar dari pinggiran pantai dan masih mencari bangunan untuk kembali melakukan looting untuk bisa membantu teman-temannya, dan itu dia. Sayang sekali di mana Frankie harus bertahan last man standing di awal game ketiga kali ini. Dan juga Orange di mana sudah bakal mengantongi 3 poin elimination. Betul, mereka sudah mendapatkan 3 elimination, malah ada Xavier yang bojok banget karena pemain mereka nge-split ke arah 3 titik yang berbeda. 2 dipulangkan oleh pemain dari tim Orange, sementara 1 lagi tadi terspot oleh Auto Tusun. Tapi kali ini Kids dengan nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kalau sampai ke knock, gua langsung samperin Tencent, ini ada bug yang berbahaya.
Kalau sampai ke knock pakai shotgun jarak sejauh itu, Iya. gua langsung ngomong sama Tencent Indo, Tencent Pusat, gua laporin yang barusan. Peluru shotgun tidak mungkin bisa menjangkau sejauh itu dan kita Betul. kembali lagi melihat teman-teman tim dari Indonesia RRQ begitu leluasa menguasai bangunan di bagian school, tapi kita lihat juga apakah RRQ kembali menunjukkan taring mereka, karena kalau mau dibilang Irangel mereka kayaknya sudah punya mental tersendiri Kapasta, karena ya mereka sudah mempelajari pergerakan tim-tim yang sebelumnya tadi di game yang pertama. Betul. Dan tinggal kali ini kita melihat juga mereka sudah mulai ada pergerakan mengumpulkan kendaraan dulu untuk siap berpindah tempat ketika zona bakal mendesak mereka. Betul sekali. Tinggal melihat dan mengintai tim-tim lain juga. Karena dari segi zona posisi mereka enak banget. Ada di bagianku ya kurang lebih center lah. Di bagian tengah dari circle yang pertama. Sementara Face Clan yang masih memaksimalkan looting mereka juga. Ini agak sedikit rakus ya. Iya betul. 2 orang di perumahan, 2 orang di kontainer. Udah nggak mungkin nggak tajir sih kalau kita lihat lootingan dari Face Clan. Betul sekali. Berarti dari awal sekali itu daerah perumahan belakang Jorf itu benar-benar kosong ya Kapasta ya? Kosong. Bahkan mereka langsung bisa dipastikan dan menguasai dan dikirimkan 2 member. Mereka bakal kaya, tinggal menunggu waktu juga untuk rotasi. Dan ini rotasi mereka juga bakal mulus sih. Paling kalau ada sedikit gesekan bisa saja bertemu dengan tim Geek Fam yang tadi kita lihat juga. Geek Fam berada di bagian seberang dari daerah Georgetown di mana mereka mengisi bagian daerah apartemen. Tapi di bagian daerah Sarki di mana juga diisi oleh tim M42. Tanpa ini banyak kompon yang tidak ditabrak-tabrakan ya Kapasta ya? Ya, nggak ada yang bentrok semuanya. Bahkan tim yang kesulitan untuk menuju ke arah drop zone mereka juga nggak ada yang bentrok sama sekali gitu. Nggak ada yang bener-bener bentrok yang chaos kayak 3 tim langsung tubruk-tubrukan segala macam. Enggak, tapi bergiliran kayak tadi. The Xavier ngeratain 2 anggota dulu dari Auto Tusun. Habis itu baru The Xavier dihajar sama tim Orange. Jadi nggak ada yang bener-bener kayak komit bertiga gotok-gotokan, tapi timing yang mereka mainkan untuk keunggulan juga benar-benar dimaksimalkan. Tapi Frankie dia sendirian loh. dapetin 1 pemain loh dari tim Orange. Kit dipulangkan ke arah lobby. Berarti offside ini offside dan di mana 2 member juga dari Orange kayaknya sudah mulai bergerak, tapi Frankie juga di mana posisinya pasti sudah diketahui dengan begitu pintar cepat langsung berganti tempat untuk kabur lagi karena pastinya tempatnya bakal dipush oleh 3 member yang masih aktif. Tapi itu dia rotasi ke bagian Milta Power. Wah, dikejar Kapasta. Ini bencana. Siapakah yang paling kencang kali ini? Antara Dacia dan juga Bagi yang dimiliki dari teman-teman The Orange. Harusnya sih Dacia ya. Secara Oh iya betul. Waduh, bentar. Tiba-tiba nge-cross lagi. Iya. Ada yang mau mengepung tapi gagal dikepung. Kejar-kejaran gaming dan ini dia. Oh, ternyata Genesis sudah berhasil keluar dari bagian Pochinki. Berarti mereka melakukan looting cepat juga dan kembali berpindah daerah yang dimana cukup dekat juga dengan daerah school. Tapi untuk RRQ belum keluar juga, jadi belum bisa melakukan fight dengan tim Genesis Esport. Kita sudah masuk ke menit ke-8, sementara kita bakal menuju ke circle yang kedua. Masih lengkap, belum ada tim yang secara utuh terpulangkan ke arah lobby. Betul, kayak semua pada main santai gitu. Iya, main santai. Menikmati momen mereka untuk 3 game yang terakhir ini, termasuk game yang sekarang lagi kita lihat. Iya. Apalagi ini Irangel terakhir. Irangel terakhir untuk DC Esport Championship 2021. Iya, betul sekali. Dan juga ternyata kita lihat buah hari ini belum terlalu subur, kayaknya bunganya baru disiram Kapasta. Jadi pohonnya baru disiram. Dia turun berapa peringkat tadi ya? Tadi kalau nggak salah dia peringkat 4 atau peringkat 5, terus sekarang mereka ada di peringkat yang ke-6. Berarti mereka turun peringkat, bukan naik kelas dari 2 game yang udah mereka mainin. Dan kita tunggu saja nanti aksi mereka di next match, yaitu bakal di Sunhawk nanti. Tentunya itu kita bakal melihat apakah buah semakin subur atau tidak. Kita balik lagi dari arah sisi dari tim Adfriend, di mana cukup tenang, mereka tidak terlalu banyak membuat pergerakan atau rotasi ke daerah yang cukup jauh, tapi mereka masih singgah di sebuah komponen yang masih cukup aman, di mana Nor mencoba panaskan DP-nya. Ini buah tuh kemarin WBCD di Sunhawk berarti? Iya. Buah kemarin WBCD di Sunhawk dengan 11 elimination, cuma sekarang belum terpantau nanti kira-kira mereka bisa WBCD lagi atau enggak di Sunhawk yang terakhir. Ini Erangel terakhir, nanti Sunhawk terakhir, dan last game adalah Miramar terakhir untuk DC Esport Championship. Dan ini dia, kita lihat di bagian mapnya teman-teman, di mana bagian center circle sudah mulai padat. Dan Geek Fam juga sudah mulai bergerak rotasi, dan M42 cukup nyaman sih dari bagian atas, cukup tahan dulu, tapi bakal padat dari bagian daerah atasnya Milta itu. Kita lihat Yangon, di mana juga ada buah, bisa saja mereka terjadi gesekan. Dan dari Indonesia Bonafide, ternyata Genesis masuk ke rumahnya dari tim RRQ, di mana kayaknya mereka mau sekolah ya Kapasta, mereka mau belajar ini. Ini tim Indonesia kayaknya bakal memberikan mereka PR. Kita lihat tapi di mana Voldemort. Sekian saja. Juga ada follow up dari pemain RRQ yang lainnya, karena wait.
Mohon maaf nih, WT-nya baru masuk tiba-tiba dilempar granat sama rekannya sendiri. Tapi nggak ada yang menyelamatkan Voldemort karena 3 anggota lain dari RRQ ada di bagian bukit belakang apartemen, tidak ada di area school. Itu yang membuat Voldemort hilang dengan cepat tanpa adanya backup dari anggota RRQ yang lain. Betul sekali, di mana 3 teman dari RRQ sudah meninggalkan daerah sekolah karena mungkin mereka sudah habis belajar, tapi pasti masih ada 1 teman yang tadinya mungkin kelupaan tas atau pulpen jadi. Oh, ada ketinggalan. Iya, ketinggalan jadi. Biasanya gitu. Ini Tupperware ketinggalan. Iya, Tupperware ya. Karena Tupperware kalau ketinggalan sampai rumah mama marah. Wah, udah pasti. Kamu nih. Dan ini dia teman-teman For Rival yang dimana tadi di Erangel yang pertama kayaknya mereka mempunyai sedikit trouble, tapi kali mereka juga sudah bisa bergabung dengan begitu aman, bahkan sudah mempunyai bagian yang cukup baik di daerah seberangnya Rozok. High ground dikontrol oleh 4K dengan melakukan proning. Belum ada terlihat beberapa tim yang melakukan rotasi di daerah sekitaran mereka. Betul, ini temponya agak sedikit turun. Kalau kemarin kita lihat Erangel rotasinya semua cepat, tapi kali ini rotasinya masih cepat, tapi entah kenapa temponya menurun. Fight yang intens nggak terlalu banyak terjadi. Bahkan tadi ketika RRQ 1 orang mereka keculik, nggak ada backup dari 3 pemain yang lainnya juga. Berarti emang menandakan bahwa tim-tim yang ada di papan tengah dan juga ada di barisan papan atas dengan poin yang tipis, mereka nggak ingin melewatkan momen ini. Betul. Tinggal 3 game lagi untuk FaZe Clan, Geek Fam, Infinity. Jarak mereka nggak terlalu jauh, bahkan Infinity dan juga The Xavier mereka hanya terpaut 2 poin aja, tapi sangat sulit lah buat The Xavier karena mereka udah kehilangan 3 anggota. Tinggal 1 anggota lagi. Kalau kita berbicara tentang For Rivals, mereka ada di peringkat ke-12. Entah apa yang terjadi dengan For Rivals, gaya permainan mereka beda banget dengan apa yang terjadi di grup stage kemarin. Iya, betul sekali. Dan di mana juga Yangon sudah bergeser lagi, dan tadinya itu kalau kita bilang untuk Erangel kali ini zona ketiga saya yakin masih agak sedikit pasif, dan ini yang membuat mereka nanti bakal kesulitan di late game Kapasta, di mana circle semakin mengecil di berbagai arah, kiri dan kanan bahkan tengah pun itu bakal padat. Jadi ini pecahnya bakal ngeri sekali untuk circle ke-5, ke-6, bahkan ini kita mendoakan untuk tim Indonesia semoga mereka bisa bertahan untuk sampai mendapatkan hasil yang baik, karena kita sudah di pertengahan untuk grand final di mana ini sudah game ketiga Kapasta. Wah, sangat sulit sekali. Ini tapi pembuktian nih, yang bakal mendominasi yang mana. Karena kan bisa dibilang ini adalah persiapan Asian Games dengan 10 negara yang join. Masing-masing negara mewakilkan ada 2 pemain. 2 pemain lagi, 2 tim dari negara mereka masing-masing. Dan 10 negara yang berpartisipasi itu ada Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos, Singapura, dan juga Brunei. Itu dia 10 negara yang berpartisipasi di SEA Esports Championship 2021 ini. Betul sekali. Dan ini dia teman-teman, ternyata banting. School ditinggalkan oleh RRQ, tapi circle-nya banting ke sekitaran daerah school. Dan ini kayaknya sayang sekali ya Kapasta ya, mereka harus bergeser, mereka tidak mempunyai bangunan yang begitu baik lagi, dan di mana tim-tim juga sudah mulai bergerak masuk dari bagian atas dari sekitaran daerah Yasnaya. For Rival bersamaan rotasi dengan M42. Ini kayaknya mereka bakal bertemu sih. Harusnya ada beberapa pertemuan yang nantinya bakal terjadi. Tapi yang agak berbeda adalah The Xavier ya. Mereka kehilangan 3 anggota, Frankie nggak mau YOLO, dia benar-benar tertib banget. Bahkan bermain di bagian luar circle dan cukup dekat dengan area bibir bibir dari Blue Zone yang ketiga kali ini. Dan areanya cukup banyak sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang circle sekarang itu area banyak banget yang bisa mereka mainkan. Sementara RRQ yang lebih memilih mengamati dari area luar apartemen, lebih memilih untuk berjaga di arah-arah open field. High risk, high reward nih yang sedang dimainkan oleh RRQ strateginya mereka saat ini. Iya, betul sekali. Dan kalau mau dibilang school, bagian apartemennya RRQ masih bisa mengisi kembali, tapi itu resikonya cukup besar. Dan di mana bersama Genesis mereka masih saling memantau, memberikan tappingan manja, tapi belum ada peluru panas yang masuk. Dan ini dia juga Baby Nut dari Genesis Esports. Bukan dia yang tadi mendapatkan poin killnya, tapi ada temannya juga. Dan di mana mereka masih menunggu cukup nyaman, cukup lama sih mereka bakal di daerah school ini, karena school benar-benar berada di bagian center circle. Dan kita melihat juga dari FaZe Clan di mana sudah melepaskan bagian daerah George Pool, sudah mulai menuju singgah di bagian rumah banjir Kapasta. Iya, sudah mulai ada pengintaian dari arah rumah banjir FaZe Clan yang begitu cepat. Ternyata mereka nggak bentrok dengan Geek Fam karena mereka sudah mengamankan jalur rotasi mereka masing-masing. Bahkan di area sini pun kosong, biasanya baru fight. Biasanya baru fight ada setup di bagian rumah-rumah pinggir jembatan, tapi kali ini mereka lebih mengamankan daerah water tower yang ada di arah Rozok dibandingkan mereka keluar dari Rozok. Zonanya ke Rozok malah akhirnya mereka susah buat masuk. Betul.
Dan ini dia juga mereka masih mampir untuk mungkin cuci kaki dulu dan itu dia. Tapi dari For Rival juga sudah mulai bergerak melakukan rotasi. Tusuk dari bagian kiri sekitaran Rosok dan juga Ruins. Dan itu dia ada satu member dari For Rival di mana Foke terkena hit tembakan. Dan itu dia Tuyul bersama teman-teman juga bakal memantau dari bagian ketinggian atap gedung Rosok. Tapi dengan jarak begitu jauh masih ada bukit yang menghalang visionnya. Belum ada fight yang terjadi, tapi di bagian lain wow, ada fight yang terjadi. Tiba-tiba FaZe memporak-porandakan setup dari For Rivals. Satu persatu mulai tumbang. Tidak ada trade talk sama sekali antara For Rivals dan juga FaZe. Sebuah setup yang benar-benar bisa untuk memotong rotasi dari sebuah tim. Dan Genesis karma mereka datang setelah mereka menghabisi satu pemain dari RRQ. Kali ini mereka digempur habis oleh M42 dan sebuah heavy birthday pick-nya. Low HP, pixel HP, tapi masih belum bisa mendapatkan dua pemain dari arah tim M42. Last man standing, trust me. Apakah bisa dipercaya oleh anggota lainnya untuk merevive pemain-pemain dari Genesis yang sedang terknockdown saat ini? Ini dia Trust Me yang masih bertahan sendirian. Di mana namanya Trust Me berarti biarkan saja percaya kepada dia. Apakah dia bakal membuktikan walaupun temannya masih merungkuk untuk memberikan sebuah informasi help me. Tapi itu dia masih ada sebuah space kecil di mana asap juga masih menutup. Masih dicari terus pergerakan mereka. Tapi datang join lagi dari tim APG Angkor PUBG Mobile bakal menjadi orang ketiga. Sekolah sudah mulai rame, sudah terjadi offline di bagian school kali ini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan itu dia. Satu member dari For Rival berhasil terjatuh, pemburu masih merungkuk ke arah atas dan belum ada commit push ke bagian atas karena di mana APG juga lagi serang terjatuh. Satu member bakal tertahan juga untuk commit mereka kali ini. Wow, sebuah kontrol tangga yang begitu bagus tadi bahkan masih tidak mampu untuk naik ke bagian atas padahal mereka naik dari dua tangga yang berbeda. Aduh sayang. Gak bisa men, atas, depan, belakang semuanya kena di sandwich oleh Angkor dan Angkor bertahan dengan dua elimination yang sudah mereka kumpulkan saat ini. Betul sekali, dan di mana Adfriend menjadi tim yang terpulangkan di posisi ke-15 kali ini. Masih ada kesempatan untuk revive, tapi di sisi lain juga M42 juga lagi bonyok. 3 member mereka belum masih terpulangkan, tapi itu dia vision dari seorang Jisui menuju ke arah Yangon Galacticos yang masih bertahan. Sudah banyak asap juga, dan itu dia ada sebuah granat juga. Mereka membagi vision fokus mereka ke berbagai arah kali ini, dan itu dia ada granat yang dilakukan dari DC, tapi belum mampu untuk menumbangkan karena mungkin masih ada beberapa ruangan yang tertutup atau granatnya belum berhasil masuk ke pas. Iya, ini tiba-tiba sekolah rame ya, iya, udah rame. online lagi, semuanya offline kalau kata Reski Bogatari. Bahkan Genesis pun masih bisa bertahan di bagian sekolah, mengamankan sebuah ruangan kecil untuk ditempati dua pemain mereka yang tersisa kali ini. M42 juga sedang melakukan reset formasi mereka supaya nggak kena peluru-peluru panas dari arah Genesis, dan lihat setup HBD dari Genesis sudah bener-bener rapi banget. Iya, kita lihat juga di sini Master Vape 16. Saya kira doang, tapi dia Master Vape ya, teman-teman. Yang pastinya dia bakal jago untuk memainkan setup smoke, ngebul-ngebul untuk smoke-nya pasti dia jago. Dia kalau ada smoke nggak pakai smoke grenade. Iya. Tapi pakai vape-nya. Ngebul ya. Jadi asapnya nggak bakal habis-habis kapasan. Itu asapnya nggak bakal kena, nggak akan ada tembakan ke arah muka dia. Karena berasap semua. Berarti dia harus mencari item lootingan dengan liquidnya kapasan. Dengan liquid dan coil yang bagus ya. Iya, betul. Alright, tapi di luar setup dari Genesis juga ada setup dari arah Eagle Esports masuk ke dalam sebuah gudang dan auto tusun memulangkan Xavier ke arah lobby. Frankie last man standing tadi berhasil di spot dengan begitu bagus, sementara auto tusun hanya menyisakan satu pemain mereka. Di sisi lain Orange juga sudah selesai perjalanannya di game ketiga yang sekarang sedang kita lihat. Dan ini dia juga di mana dari Eagle Esports sudah mengantongi satu buah poin elimination, masih memantau juga memberikan tekanan, dan ini pastinya kompon mereka sebentar lagi juga bakal padat, bakal ramai juga, dan Geek Fam juga belum terlalu dalam, masih memantau dari bagian high ground Pochinki, dan apakah FaZe Clan bakal juga menuju ke arah gudang, dan sebentar lagi zonanya update, dan itu dia Eagle masih menguasai bagian circle, dan ini saya yakin kalau FaZe Clan benar-benar komit juga, tapi mereka masih bisa mendapatkan space di bagian kiri Kapasta. Dan nggak ada zoning out loh. Iya. Akhirnya ada. Kirain nggak ada, tapi ternyata tembakan zoning out pun dilontarkan oleh pemain dari Eagle Esports. Malah di flank, diputar sedikit tapi Vitores tertakedown di bagian perjalanan mereka. Satu diamankan, namun angle shootnya juga berhasil mendapatkan korban yang kedua. Marty mendapatkan pemain berikutnya dari Vitores. Angkor tiba-tiba join, ada third party, ada Steel
elimination yang dilakukan oleh APG ke arah Faceclay. Wow, dan benar-benar mereka masing-masing player melihat ke berbagai arah, dan itu dia Komit mulai mencari informasi di bagian lantai 1, tapi itu dia di lantai 2 kita belum melihat ada siapa. Tapi di mana Bonafide juga masih berupaya keras turun dari bagian Bukit Rosok, dan akhirnya mereka masih sempat terjatuh juga, tapi selanjutnya mereka masih mendapatkan sebuah bukit kecil untuk mengamankan badan mereka. Betul, tapi Bonafide tinggal 3 player aktif karena 1 sedang ter-take down, dan dari Eagle Esport ngotot banget langsung tabrak menuju ke arah Mr. Five, di mana Mr. Five adalah pemain terakhir, punggawa terakhir dari arah Faceclay berdansa di bagian sebuah gudang, tapi bakal dipush dan wow, Bonafide masih bisa bertahan, digempur oleh Autotusun, tapi mereka masih bertahan dan Autotusun pun tusun. Mereka pulang ke arah lobby di urutan ke-10 kali ini. Benar-benar terjadi, dan itu dia kembali granat dari Jisuik menjatuhkan satu member dari MM42. Bahkan 2 tumbang, granat berikutnya lagi untuk mau memfinishkan, berhasil mendapatkan lagi tambahan pundi-pundi poin kali ini. Masih ada 3 member, banyak sekali bakso yang dimiliki dari seorang Jisuik kali ini. Bahkan juga ada 1 member yang sudah mulai bergerak press ke bagian bangunan school, yang dimana belum mengetahui 1 member di bagian pos kecil, tapi dimana DC juga dengan granat kembali menjatuhkan lagi. Widih, drone-nya kasar kali tadi ya, tiba-tiba terbang dan ngegodek kanan kiri atas bawah. Tapi kalau kita lihat dari arah RRQ, mereka juga berhasil menumbangkan 1 anggota tadi ya. Lumayan poin bertambah untuk RRQ, tapi 2 pemain RRQ ter-take down bertemu dengan Yangon Galacticos. Bahkan Asa dipulangkan ke arah lobby, dan Eagle Esport masih bisa bertahan dan masih bisa mempertahankan kompon mereka. Bahkan mereka menembak ke arah tim yang berupaya mendetek tempat mereka. Kali ini Geek Fam yang menjadi incaran dari Eagle Esport. Infinity juga mencoba join nyayur dari bagian high ground, di mana mereka menyicil kembali menjatuhkan juga 1 member dari tim Geek Fam kali ini. Marty masih mencoba oleh temannya untuk menutup vision dengan asap terlebih dahulu untuk mau menyelamatkan kembali, tapi kita lihat juga tadi ada kilat-kilat gaming, dan ini dia Yangon Galacticos juga puas di posisi ke-9. Bonafide belum terlalu buru-buru untuk mau join the fight karena mereka mengingat mereka menyisakan 3 member, lebih objektif saja, santai dulu, mengikuti pergerakan circle, dan semakin membiarkan tim-tim lain fight, kesempatan mereka untuk lebih mudah lagi dan dengan bermain sedikit tim. Tapi di mana RRQ kembali mendapatkan sedikit tekanan, tapi mereka juga masih bisa memberikan tekanan balik. Tapi itu dia Nusi mendapatkan lagi 1 member dari tim RRQ. Sayang sekali, apakah mereka masih bisa bertahan? Ucup sudah terlihat kali ini. Force juga sudah melihat pergerakan Ucup, yang pastinya para Jin bakal sulit juga. Wah, ini Eagle Esport juga bahaya sekali, dan itu dia RRQ. Nice try, puas di posisi ke-6. 1 persatu dikirimkan mereka dari Bonafide, tidak bergerak beriringan untuk maju, tapi dikirimkan dulu 1 member karena sayang sekali kalau langsung tertangkap 3-3-nya. Waduh, sayang sekali. Dan circle-nya ke arah, bentar, ini itu, Eagle Esport. Circle-nya ke arah Eagle Esport, di mana Bonafide dipaksa untuk nyeberang jalan, dan ini jalan yang benar-benar terbuka banget, berarti terbukti ya. 2 tim menabrak kompon milik Eagle, malah mereka semuanya rontok karena ditembak juga oleh Infinity, terus ditembak juga oleh Geek Fam, bahkan dari Eagle Esport juga punya angle yang begitu bebas, dan regroup yang dilakukan oleh Eagle Esport begitu bagus untuk mengamankan tempat ini. Mereka bejo banget untuk zona yang ke-6 ini, yang sudah mulai bergerak blue zone-nya. Sementara Bots yang masih melakukan boosting, healing dengan apa yang dia punya juga, karena udah nggak ada medkit lagi, udah nggak ada medkit juga, berarti hanya bisa healing dengan menggunakan bandage yang tersisa yang dia punya saat ini. Betul sekali, dan kita lihat juga di bagian minimapnya, di mana dari tim Infinity bakal mendapatkan banyak space untuk di bagian circle-nya, dan juga kembali Ucup. Waduh, Ucup harus terlebih dulu terkonek granat, tapi itu dia juga para Jin menangkap lagi seorang bot, di mana menyisakan Nux yang bertahan dengan masih militari dengan Dacianya, masih kebingungan mau masuk dari berbagai arah, sudah diisi oleh musuh kali ini, tapi mau tidak mau dia harus masuk secepat mungkin, dan itu dia Nothing Tulus kali ini. Gak bisa, kayaknya bisa banget mau lari kemana. Ada Infinity, ada Eagle Esport, semua pergerakan dari seorang Sport dan Bonafide. Nice try, 2 elimination, hashtag yang ketiga 12. Total poin dibawa oleh Bonafide di game ketiga kali ini. Berpindah ke bagian lain kali ini dari seorang mid laner, masih memantau pergerakan dari arah Infinity yang masih menyisakan 3 anggota juga. Ini berimbang untuk 3 lawan 3 dari 2 tim yang tersisa di menit ke-23. Betul sekali, dan kedua tim yang tersisa kali ini mereka juga sudah banyak mengantongi poin, di mana Eagle dengan 10 poin dan dari Infinity 13 poin, dan ini mereka bakal mendongkrak lagi untuk
masuk ke papan atas dan itu dia masih ada pergerakan tapping dulu di mana posisi dari Infinity sedikit bahaya. Mereka cuma bermodalkan bertahan atau mempunyai coveran pohon-pohon saja, tapi dari Eagle mempunyai bangunan yang begitu apik sekali dan itu dia sudah melihat asap prediksi terus dilakukan, tapi belum ada hit mark yang didapatkan dari seorang mid lane kali ini. Ya, masih bermain santai seperti kalau kita lihat dari Eagle Esports, mereka nggak buru-buru, mereka bakal menunggu dulu untuk update circle ke-7 nanti bakal ke arah mana? Akankah ke arah Infinity atau menuju ke arah Eagle? Ternyata circle yang menuju ke arah Infinity memaksa Eagle harus keluar dari compound mereka. Ini area open field dan sangat-sangat terbatas. Berbicara tentang obstacle tentunya sangat terbatas untuk Eagle Esports dan waktu mereka untuk berpikir tinggal 30 detik lagi. Betul sekali, dan kalau mau dibilang circle-nya cukup dewasa karena mengingat Infinity berada di luar bangunan Kapasta. Jadi untuk fight lebih netral gitu ya harus memaksa Eagle juga harus keluar biar fightnya di luar gedung saja. Dan ini dia di mana Nus Agatani mulai menghancurkan bagi tapi belum ada player yang diisi dari Eagle ke arah bagi dan itu dia Nusi juga masih berupaya keras maju lagi bagian depan dan ini dia asap yang banyak sudah dibuka juga menunggu waktu yang tepat. Ini mereka bakal kalau satu member saja tertangkap Kapasta ini sudah bisa melihat siapa yang bakal mendapatkan potensi WWCD. Harusnya iya, tinggal melihat kira-kira momentum akan datang ke arah tim mana terlebih dulu. Apakah ke arah Eagle atau ke arah Infinity karena dua-duanya mendapatkan tempat yang begitu bagus untuk sementara ini, tapi gue entah kenapa lebih suka setup dari Infinity sih. Iya, betul. Mereka meluas banget gitu dengan high ground yang mereka punya, terus open yang mereka area open dari Eagle juga bisa mereka lihat dengan begitu jelas. Porch masih berusaha untuk menggerakkan baginya sedikit naik ke bagian atas, tapi ini angle-nya udah nggak bisa lagi. Betul. Angle-nya udah angle free dari Infinity ke arah Eagle Esports. Dan ini tentunya Infinity bisa membalap ke posisi kedua atau juga posisi pertama dan itu dia Agatani dengan spray begitu cantik dan rapi sekali dengan tipis-tipis kepala yang muncul di bagian bangunan. Aimnya begitu masuk dan dalam dengan begitu cepat juga di revive kembali. Para Jin takutnya di-press lagi oleh teman-teman dari Infinity, langsung saja kembali berhasil revive, tapi itu dia juga mid lane harus secepat mungkin untuk kembali melakukan heal. Ya, ini udah susah banget sebenarnya buat Eagle Esports, tapi mereka masih tryhard banget untuk mendapatkan tempat yang bagus dan kembali lagi tumbang satu anggota dari Eagle Esports. Ini bakal memberikan persentase lebih besar ke arah pemain-pemain Infinity untuk mendapatkan WWCD mereka. Bahkan mereka sudah mendapatkan 14 elimination menjadi elimination yang ke-15. Tinggal para Jin yang tersisa di bagian belakang membuat pemain Infinity lebih percaya diri lagi. Fix dan ini dia sang winner chicken dinner didapatkan dari The Infinity.